Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbi Suryati Atmaja dengan NIM 2502010102405, kelas MJ 207 dengan dosen pengampu Ibu Syifa Fatimah Zahroh. Pada kesempatan ini saya membawakan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme dengan tema Emotional Intelligence di Era Digital. Tema ini saya pilih karena teknologi membuat komunikasi semakin cepat, tetapi tidak selalu membuat kita semakin memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa kecerdasan emosional adalah nilai humanistik yang penting agar manusia tetap bijak, empatik, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan digital. Di era digital, hampir semua aktivitas manusia tersambung dengan teknologi. Kita belajar melalui platform digital, bekerja lewat aplikasi, berkomunikasi melalui pesan singkat, dan mengekspresikan diri melalui media sosial. Kecepatan ini memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan emosional. Contohnya, seorang bisa mudah tersinggung karena membaca pesan tanpa memahami nada bicara. Kita juga bisa membandingkan hidup dengan tampilan orang lain di media sosial. Bahkan dalam kerja tim, konflik sering muncul bukan karena masalah teknis, tetapi karena kurangnya empatik dan pengolahan emosi. Karena itu, kecerdasan emosional dibutuhkan agar teknologi tetap menjadi alat, bukan mengendali perilaku manusia. Presentasi ini memiliki tiga tujuan. Pertama, memahami makna kecerdasan emosional sebagai kesempatan mengenal dan mengelola emosi. Kedua, menghubungkan dengan nilai humanisme, yaitu penghargaan terhadap martabat manusia, empati, kebebasan, dan tanggung jawab. Ketiga, merumuskan praktik sederhana agar kita bisa menjadi pengguna teknologi yang lebih sadar, tidak mudah reaktif, dan tetap memanusiakan orang lain. Dengan tujuan pembahasan ini tidak hanya bersifat teoris, tapi juga praktis. Harapannya penonton dapat membawa pulang satu sikap utama, yaitu berhenti sejenak sebelum merespon, lalu memilih tindakan yang lebih bijak. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence dapat dipahami sebagai kemampuan seorang untuk mengenali, memahami, menggunakan, dan mengelola emosi secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan emosional terlihat ketika seorang mampu menyadari apa yang ia rasakan, tidak terbawa emosi secara berlebihan, mampu membaca perasaan orang lain, dan mampu membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan kata lain, kecerdasan emosional bukan berarti selalu tentang atau tidak pernah marah. Justru, kecerdasan emosional berarti mampu mengenali emosi yang muncul, memahami penyebabnya, lalu memilih respon yang lebih bertanggung jawab. Dalam mata kuliah Estetika Humanisme, pembahasan manusia tidak hanya dilihat dari sisi logika atau kemampuan teknis, tetapi juga dari nilai, rasa, etika, dan tanggung jawab. Kecerdasan emosional relevan dengan humanisme karena mengajarkan manusia untuk menghargai pengalaman batin, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Ketika seorang mampu berempati, ia sedang memandang orang lain bukan sekedar akun, nomor kontak, atau lawan debat, melainkan sebagai manusia yang memiliki perasaan dan martabat. Di sinilah emotional intelligence menjadi bagian dari sikap estetis humanistik. Indah bukan hanya dalam bentuk visual, tetapi juga dalam cara bersikap. Salah satu model yang sering digunakan dalam membahas kecerdasan emosional ada 5 kompetensi utama. Pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Kedua, self-regulation atau pengelolaan diri. Ketiga, motivation atau dorongan positif. Keempat, empati atau kemampuan memahami perasaan orang lain. Kelima, social skill atau kemampuan membangun hubungan. Kelima kompetensi ini saling berhubungan. Kesadaran diri membantu kita tahu apa yang sedang kita rasakan. Pengelolaan diri membantu kita tidak langsung bereaksi, motivasi menjaga arah tindakan, empati membuat kita memperhatikan perasaan orang lain. Kemampuan sosial membuat kita mampu menyampaikan pesan secara baik.
Di era digital, beberapa tantangan emosional muncul lebih sering. Pertama adalah budaya reaktif, yaitu kebiasaan langsung membalas komentar atau pesan tanpa berpikir. Kedua adalah information overload, yaitu terlalu banyak informasi yang membuat pikiran lelah. Ketiga adalah perbandingan sosial, ketika seorang menilai hidupnya dari unggahan orang lain. Keempat, orang miskomunikasi karena teks tidak selalu membawa ekspresi wajah dan intonasi. Tantangan ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memperkuat emosi negatif jika tidak diimbangi kesadaran. Karena itu, kecerdasan emosional berfungsi sebagai filter batin, membantu kita memilih kapan bicara, bagaimana menanggapi, dan kapan perlu berhenti sejenak. Selanjutnya, kompetensi pertama adalah self-awareness dalam komunikasi digital. Kesadaran diri berarti mampu bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan, apa saya marah, kecewa, cemas, iri, atau lelah. Pertanyaan ini sederhana, tetapi penting karena banyak respon buruk terjadi ketika seorang tidak sadar bahwa dirinya sedang dikuasai emosi. Contohnya ketika menerima pesan yang terasa menyinggung, kita tidak langsung membalas. Kita mengenali dulu emosi yang muncul, lalu memeriksa apakah makna pesan itu benar-benar seperti yang kita pikirkan. Dengan cara ini, self-awareness mencegah kita mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Setelah mengenali emosi, langkah selanjutnya adalah mengelola respon. Pengelolaan emosi bukan berarti menahan semua perasaan, tetapi mengarahkan perasaan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Di ruang digital, self-regulation bisa dilakukan dengan menunda balasan ketika emosi sedang tinggi, membaca ulang pesan sebelumnya, atau memilih kalimat yang lebih jelas dan sopan. Sikap ini sangat penting karena jejak digital bisa bertahan lama. Satu komentar yang ditulis saat marah dapat menimbulkan konflik yang lebih besar. Karena itu, orang yang cerdas secara emosional tidak hanya bertanya apa yang ingin saya katakan, tetapi juga apa dampak dari kata-kata saya. Kompetensi berikut adalah empati. Empati berarti kemampuan memahami perasaan dari sudut pandang orang lain dalam interaksi digital. Empati menjadi penting karena kita sering hanya melihat teks, foto profil, atau komentar, bukan keseluruhan manusia di baliknya. Empati mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi, misalnya ketika teman kita lambat membalas pesan, kita tidak langsung menyimpulkan bahwa ia tidak peduli. Bisa jadi ia sedang sibuk, lelah, atau menghadapi masalah lain. Dengan empati, komunikasi menjadi lebih hangat dan konflik dapat dikurangi. Kecerdasan emosional juga tampak dalam kemampuan sosial. Di dunia digital, kemampuan sosial mencakup cara kita berkomunikasi di grup, bekerja sama dalam proyek, menyelesaikan konflik, dan membangun jaringan. Relasi yang sehat tidak terbentuk hanya karena sering terhubung, tetapi karena ada kepercayaan, kejelasan, dan penghargaan. Dalam kerja kelompok, misalnya orang yang memiliki social skill akan berusaha menyampaikan kritik secara jelas tanpa menyerang pribadi. Dia juga mampu mendengarkan masukan, membagi tugas, dan menjaga suasana kerja tetap produktif. Inilah bentuk soft power dalam kehidupan digital, mengaruhi orang lain melalui sikap yang matang, bukan melalui tekanan. Agar pembahasan ini mudah diterapkan, saya merangkum praktik kecerdasan emosional digital dalam rumus 4R. Pertama, recognize, yaitu mengenali emosi yang muncul. Kedua, reflect, yaitu memikirkan penyebab dan dampak emosi tersebut. Ketiga, reframe, yaitu melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Keempat, respon, yaitu memiliki jawaban yang paling bijak. Rumus 4R ini bisa digunakan sebelum mengirim pesan, menanggapi komentar, atau mengambil keputusan dalam kerja kelompok. Intinya, kita memberi ruang bagi akal sehat dan nilai kemanusiaan sebelum bertindak. Eh,
Contoh singkatnya, bayangkan seorang mahasiswa menerima komentar di grup kelas, "Kamu lambat sekali mengerjakan bagianmu." Jika ia reaktif, mungkin ia akan membalas dengan marah dan konflik membesar. Tapi jika ia menggunakan kecerdasan emosional, ia berhenti dulu, mengenali bahwa dirinya merasa tersinggung, lalu melihat kemungkinan lain. Mungkin komentar ini muncul karena deadline sudah dekat. Respon yang lebih baik adalah, "Maaf, saya baru menyelesaikan bagian awal. Saya kirim revisinya malam ini. Dan kalau ada masalah, silakan tulis di dokumen." Jawaban ini lebih tegas tetapi tidak menyerang. Dari contoh ini terlihat bahwa L membantu mengubah konflik menjadi koordinasi. Kesimpulannya, emotional intelligence di era digital adalah kemampuan penting untuk menjaga kemanusiaan dalam kehidupan yang semakin cepat dan terkoneksi. Kecerdasan emosional membantu kita mengenali diri, mengelola respon, memahami orang lain, dan membangun relasi yang sehat. Dalam perspektif estetika humanisme, nilai keindahan tidak hanya tampak pada karya dan tampilan visual, tetapi juga pada sikap manusia yang sadar, etis, empatik, dan bertanggung jawab. Maka pesan utama presentasi ini adalah gunakan teknologi dan dengan cerdas, tetapi tetap menjadi manusia yang hangat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.